Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita belajar tentang persamaan trigonometri di kelas 11 peminatan. Kompetensi dasarnya 3.1 menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. 4.1 memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Yang pertama kita pahami tentang peta konsep dari persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri ini ada dua. Yang pertama persamaan trigonometri dasar, yang kedua persamaan kuadrat trigonometri. Persamaan trigonometri dasar akan berbicara tentang kosinus AX sama dengan sinus alfa dan sinus AX sama dengan K. Yang kedua cos AX sama dengan cosinus alfa dan cos AX sama dengan K. Tangan AX sama dengan tangan alfa dan tangan AX sama dengan K. Persamaan kuadratnya adalah persamaan trigonometri yang berbentuk AX kuadrat plus BX ditambah C sama dengan 0. Uraian materinya, jika Anda menyelesaikan suatu persamaan trigonometri, berarti Anda diharuskan menemukan nilai X dalam suatu radian maupun derajat yang memenuhi persamaan tersebut. Sebelum memasuki materi, ada materi prasyarat yang Anda harus kuasai. Yang pertama adalah tentang nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Di sini ada alfa, alfanya adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. 0 derajat sampai 90 derajat ini terletak di kuadran pertama. Kemudian ada sinus alfa, kosinus alfa, dan tangen alfa. Artinya sinus alfa 0 derajat sama 0, sinus alfa 30 derajat sama setengah, sinus 45 derajat setengah K2, sinus 60 derajat setengah K3, sinus alfanya 90 derajat sama dengan 1. Itu cara membacanya. Kosinus 0 derajat 1, kosinus 30 derajat setengah K3, kosinus 45 derajat setengah K2, kosinus 60 derajat setengah, kosinus 90 derajat sama dengan 0, tangan 0 derajat adalah 0, tangan 30 derajat adalah sepertiga K3, tangan 45 derajat adalah 1, tangan 60 derajat K3, dan tangan semua derajat adalah datar hingga. Kalau kita perhatikan dari 0 sampai 90 derajat ini terletak di kuadran pertama, maka nilainya semuanya adalah positif. Tapi untuk prasyarat ini bukan hanya di kuadran 1 saja, maka kalian harus mendalaminya di kuadran 2, 190 sampai 180, kuadran 3, 180 sampai 270 derajat, dan kuadran 4, 270 derajat sampai 360 derajat. Itu sebagai prasyarat yang pertama. Prasyarat yang kedua, kalian harus mengetahui tentang nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa di kuadran. Maksudnya kuadran apa? Kuadran 1 yang kita bicarakan tadi antara 0 sampai 90 derajat. Yang kedua adalah 90 sampai 180, kuadran 3 180, 270, dan kuadran keempat adalah 270 sampai 360. Di kuadran pertama ini, bahwa nilai sin, cos, dan tangen selalu positif. Kuadran kedua, hanya sinus saja yang positif, nilai kosinus dan tangen negatif. Di kuadran ketiga, hanya tangen bernilai positif, nilai sinus dan kosinus negatif. Di kuadran 4, hanya kosinus bernilai positif, nilai sinus dan tangen negatif. Inti dari yang dibicarakan di persamaan kedua adalah di sini di posisi antara 180 dikurangi alfa, berarti terletak di kuadran kedua, dan jika 180 derajat ditambah, maka terletak di kuadran ketiga. Nah, di sini 360 derajat dikurangi alfa sama dengan min alfa itu terletak di kuadran keempat. Materi ini sebetulnya kalian sudah pelajari di kelas 10. Jadi di kelas 2 hanya selintas saja, hanya sekedar mengingatkan, tapi ini sebagai prasyaratnya. Persamaan trigonometri
dasar meliputi ada 6 rumus sebetulnya. Yang pertama, sinus X sama sin alfa, cosinus X sama dengan cosinus alfa, tangan X sama dengan tangan alfa, sinus X sama dengan K adalah sebuah konstanta, cosinus X sama dengan K sebuah konstanta, tangan X sama dengan K adalah sebuah konstanta. Inilah persamaan-persamaan awal yang harus kalian pahami. Untuk menentukan penyelesaian persamaan trigonometri dasar dengan sudut ukuran derajat, sinus X sama dengan sinus alfa derajat. X di sini itu ada 2. Yang pertama adalah alfa derajat ditambah K kali 360 derajat, itu di kuadran ke-1. Yang kedua 180 dikurangi alfa derajat ditambah K kali 360 derajat adalah di kuadran kedua. Untuk rumus yang kedua, cosnya cosinus X sama dengan cosinus alfa kuadrat. Untuk menentukan variabel X-nya ada 2. Yang pertama, alfa kuadrat tambah K kali 360 derajat itu pun di kuadran 1. Yang kedua, min alfa derajat ditambah K kali 360 derajat di kuadran keempat. Yang rumus yang ketiga adalah tentang tangan X sama dengan tangan alfa derajat. X-nya sama dengan alfa derajat ditambah K kali 180 derajat. Itu terletak di kuadran 1 dan 3. Menentukan penyelesaian persamaan trigonometri dasar untuk sudut ukuran radian. Ya, bedanya adalah yang satu adalah dengan derajat, yang kedua dengan pi. Sin X sama dengan sin alfa, untuk menentukan variabelnya sama dengan alfa ditambah K kali 2pi. 2pi ini adalah sama dengan 360 derajat di kuadran 1. Yang keduanya sama dengan P dikurangi alfa ditambah K kali 2pi. Ini sama dengan ini di kuadran kedua. Yang bagian B cosinus X sama cosinus alfa. X-nya sama dengan ada 2 rumus. Alfa ditambah K kali 2pi terletak di kuadran 1. Yang kedua adalah min alfa ditambah K kali 2pi di kuadran keempat. Rumus yang ketiga adalah tangan X sama dengan tangan alfa. X sama dengan alfa ditambah K kali pi kuadran 1 dan 3. Kalau seandainya kita simpulkan, jika pertanyaannya adalah tentang derajat, maka menggunakan rumus yang di atas. Tapi kalau dengan pi, dengan radian, maka menggunakan rumus yang di bawah. Jadi pengerjaan itu tergantung dari permintaan dan syaratnya apa. Nah, ini ada beberapa contoh yang Bapak akan berikan. Tentukan akar-akar dari persamaan berikut untuk menentukan himpunan penyelesaian supaya kalian bisa memahami. Dan di sini ada 3 soal yang syaratnya 0 derajat sampai 360 derajat, dan ada 3 soal syaratnya 0 sampai 2 pi. Oke, kita perhatikan dari soal-soal ini dari 1 sampai 6. Atau penyelesaiannya yang pertama, sin X sama dengan sin 70 derajat. Syaratnya 0 derajat, lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 360 derajat. Jika X-nya 1 sama dengan 70. Sebetulnya ini dari mana? Dari berdasarkan rumus yang tadi. Berarti alfa itu 70 derajat ditambah K kali 360 derajat. Jika diambil K-nya ada konstanta, maka kalau 0 kali 360 hasilnya 70. Oke, kalau seandainya 1 ditambah K kali 360, berarti melebihi dari 360. Jadi yang memenuhi adalah 70 derajat. Yang keduanya 180 dikurangi 70 derajat, itu hasilnya adalah 110. 110 ditambah dengan K kali 360 derajat. Jika K-nya 0 kali 360, berarti hasilnya 110. Jika K-nya 1, maka melebihi. Jadi himpunan penyelesaiannya ada 2, itu 70 derajat dan 110 derajat. Yang nomor 2, cosinus X sama dengan cosinus 60 derajat. Syaratnya sama dengan yang tadi, 0 derajat lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 360 derajat. Ada 2 rumus, yaitu yang pertama 60 derajat. Dari mana? Dari alfa yang ini ditambah kali K kali 360 derajat. Kalau K-nya 0 berarti hasilnya 60. Jika K-nya 1 berarti melebihi dari 360. Jadi 60 derajat yang memenuhi. Yang kedua,
min 60 derajat diambil dari lawannya ditambah kali K kali 60. Jika K-nya 0 berarti tidak memenuhi, hasilnya min 60. Nah, ini K sama dengan 1. Maka 1 kali 360 dikurangi 60 berarti 300. Jadi himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah 60 derajat dan 300 derajat. Yang ketiga, untuk tangan X sama dengan tangan 20 derajat. 0 derajat lebih kecil sama X, lebih kecil sama dengan 360 derajat. Untuk tangan hanya satu untuk variabelnya sama dengan 20 derajat ditambah K kali 180. Kita ambil K-nya sama dengan 0, maka 0 kali 180 adalah 0 tambah 20 berarti 20. 20 ini memenuhi persyaratan. Kita ambil K sama dengan 1, diperoleh bahwa 20 derajat ditambah 1 kali 180 tambah 20 berarti 200. Jika diambil dengan 3 kali 180 berarti melebihi dari ketentuan yang ada. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 20 derajat dan 200 derajat. Itu salah satu contoh soal yang kalian pernah alami. Nah, sekarang untuk berikutnya nomor 4. Sinus 2X sama dengan sin 2 per 3Pi. Nah, ini udah melebihi syaratnya 0 lebih kecil sama X, lebih kecil sama dengan 2Pi. Di sini ada variabelnya ada 2 koefisiennya, 2X. Maka 2 per 3Pi, karena itu sin, maka K kali 2Pi. Nah, karena dipintanya bukan 2, adalah 1, berarti ini 2 per 3 dibagi 2. 2 per 3 dibagi 2 sama dengan 1 per 3Pi. Nah, di sini 2 dibagi 2 adalah 1. Ambil kita K sama dengan 0, substitusikan. 0 kali Pi adalah 0 ditambah 1 per 3. Maka 1 per 3 Pi memenuhi persyaratan. Yang kedua, K sama dengan 1. K sama dengan 1 berarti 1 per 3 kita ngambil di sini. K-nya sama dengan 1. 1 kali Pi adalah Pi. 1 per 3 Pi ditambah 1 adalah 1 per 3 Pi. Atau disederhanakan menjadi 4 per 3 Pi memenuhi. Nah, di sinus ini ada 2. Yang pertama yang ini, yang kedua adalah X sama dengan kurung buka Pi dikurangi 2 per 3 Pi untuk ditambah K kali 260. Pi dikurangi 2 per 3 itu adalah 1 per 3 Pi. Dibagi dengan 2 kali ini 1 hasilnya 1 per 6 Pi. 2 dibagi 2 adalah 1. Kita ambil K-nya sama dengan 0, ambil 0 kali Pi adalah 0, dijumlahkan jadi 1 per 6 Pi. K-nya sama dengan 1. 1 kali Pi adalah 1. Tinggal dijumlahkan dengan 1 per 6. 1 per 6 ditambah 1 hasilnya 7 per 6 Pi. Memenuhi. Dari pengerjaan di atas diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah ada 4. Diurutkan dari yang pertama, kedua, tiga, keempat. Yang terendah dulu. 1 per 6 Pi, yaitu yang ambil dari sini. 1 per 3 Pi ngambil dari atas. 7 per 6 ngambil dari bagian yang lebih. Dan 4 per 3 ngambil dari sini. Itulah cara pengerjaan untuk syarat 0 sampai 2Pi. Kita lanjutkan ke contoh yang nomor 5. Di sini modelnya udah beda lagi. Kosinus 3X. Kalau tadi 2, sekarang 3. Cos 1 per 2 Pi, syaratnya 0 lebih kecil sama X, lebih kecil sama dengan Pi. 3X sama dengan 1 per 4 Pi ditambah K kali 2 Pi. Nah, sekarang karena dipintanya 1, berarti 1 per 2 dibagi 3 ada 1 per 6 Pi. 2 dibagi 3 berarti K kali 2 per 3 Pi. Ambil salah satu pengujian X-nya sama dengan 0. Kalau 0 kali 2 per 3 Pi adalah 0, ditambah 1 per 6 Pi adalah 1 per 6 Pi. Ambil AK-nya sama dengan 1. 1 kali 2 per 3, hasilnya 2 per 3 dijumlahkan jadi 1 per 6. Disederhanakan, penyebut dari 3 menjadi 6, maka berubah jadi 4 per 6. 4 tambah 1 adalah 5 per 6 Pi. Yang kedua, karena kosinus ada 2. Yang pertama adalah positif, yang kedua adalah negatif. Bagi hasilnya sama, min 1 per 6. Ambil K-nya adalah 0. Kalau 0 berarti min 1 per 6 Pi. Berarti tidak memenuhi. Kita ambil 1. 1 kali 2 per 3 berarti 2 per 3 Pi dikurangi 1 per 6. Disederhanakan, kali 2 berarti 4 per 6. 4 per 6 adalah
4 kurangi 1 berarti 5/6. 5/6. Oke, jadi kita urutkan dari angka yang terkecil. 1/6pi, kemudian 1/2pi, kemudian 5/6pi. Itulah himpunan penyelesaiannya. Yang terakhir mungkin ini penyelesaiannya. Tangan 2X min tangan 1/3pi sama dengan 0. Syaratnya dari 0 lebih kecil X, lebih kecil sama dengan 2pi. Tangan 2X sama dengan 1. Nah, ini cara menyelesaikannya, pindahkan dulu ke sebelah kanan, rubah menjadi positif. Seperti ini. Kemudian setelah ini, maka berlakulah rumus. Tangan 2X sama dengan tangan 1/3pi. 2X sama dengan 1/3pi tambah K kali pi. Karena kenapa harus pi? Karena berhubungan dengan rumus tangan. X-nya 1/3 dibagi 2 ada 1/6pi. K kali pi dibagi 2 ada setengah. Uji lagi, K-nya sama dengan 0. Ambil sebarang, K-nya 0. Masukkan 0 ditambah 1/6pi berarti 1/6pi. K sama dengan 1 diperoleh. Kalau 1 berarti 1 kali 1/2 disederhanakan, maka akan dapatlah 2/3pi. Maka ini disimpulkan bahwa untuk menentukan penyelesaian persamaan, pilih yang paling rendah dulu. 1/6pi, baru 2/3pi. Nah, yang ini sama dengan pengerjaan yang tadi, mohon maaf. Sama pengerjaan tadi ini sudah dibahas. Ya, oke. Untuk mengetahui kemampuan kalian tentang persamaan trigonometri, tentang materi persamaan trigonometri dasar, maka untuk memperkuatnya di sini ada tugas atau istilah lain adalah latihan soal. Silakan kalian kerjakan di rumah. Ketemu lagi, kita akan koreksi hasil pengerjaannya. Untuk itu, sampai sini dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.